Yang namanya masalah, apalagi dalam rumah tangga ya, itu harus diselesaikan. Nggak bisa kayak, ya udahlah biarin aja, nanti juga selesai sendiri. Nggak ada. Yang ada tuh malah menaruh luka batin. Hola netizen yang tercinta. Setelah dokumen perceraiannya viral di media sosial, Teuku Ryan menyampaikan klarifikasi seputar duduk perkara perceraian dengan Ria Ricis yang diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Teuku Ryan membantah cerai akibat KDRT. Teuku Ryan juga meluruskan isu cerai gara-gara orang ketiga atau perselingkuhan adalah tidak benar. Atas perceraian dari Ria Ricis, Teuku Ryan mengaku sedih dan kecewa, namun berusaha menghormati keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia lalu menjelaskan sikap diamnya selama ini. Klarifikasi ini disampaikan dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya. Teuku Ryan mengklarifikasi karena merasa difitnah setelah dokumen perceraiannya jadi konsumsi publik. Ia yakin Ria Ricis bisa menjadi istri sekaligus ibu yang baik. Namun di tengah jalan terjadi pasang surut rumah tangga yang tidak disangka bermetamorfosis menjadi gugatan tertulis Ria Ricis ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Teuku Ryan mengaku tidak habis pikir mengapa dokumen perceraiannya bisa tersebar di media sosial hingga keluarganya jadi bulan-bulanan netizen yang berbakti. Ia merasa reputasinya sebagai public figure dirusak. Ia mengklaim selama ini diam-diam berikhtiar menjadi suami, ayah, dan kepala keluarga yang baik. Teuku Ryan bertekad menyelamatkan rumah tangga, namun takdir berkata lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, udah ada yang nonton belum klarifikasi Ryan tadi malam? Dia kan dari daerah, terus datang ke kota, tiba-tiba menikah. Menikahnya juga bukan sama orang yang sembarangan. Dia menikah sama perempuan yang tingkat kemapanannya tuh lebih tinggi daripada dia. Tentunya kan itu bukan hal mudah buat kalian-kalian cowok yang punya pasangan yang lebih kaya daripada kalian. Masalah duit 500 juta. Dia itu taunya itu uang kerjaan dia, bukan uang dari Ricis kan. Terus masalah tidak disentuh. Dia itu semenjak menikah punya 2 cicilan rumah yang itu nilainya fantastis, sedangkan dia penghasilannya itu tidak sebanyak itu. Intinya sih dari omongan dia tuh nggak pernah mau ketergantungan sama istrinya. Dia tetap pengen berusaha buat cari duit walaupun istrinya banyak duit. Terus masalah Ricis sakit hati sama omongan mertuanya. Beberapa kali Ryan ini menegur ibunya tanpa sepengetahuan Ricis. Memang terlihat sepele sekali masalahnya. Tapi jangan salah, kalau di rumah tangga itu masalah kecil itu bisa jadi besar. Intinya kurang komunikasi, jadi banyak hal-hal yang tidak diketahui sama Ryan yang ternyata itu menjadi masalah besar buat Ricis. Udah deh, stop. Sekarang mah kita support aja mereka. Kan mereka ada Moana yang harus mereka besarkan secara bersama, walaupun posisinya sudah tidak sama. Komunikasi itu ibaratkan atap rumah. Kalau nggak ada atapnya, rumah lama-lama juga bakalan hancur. Jadi stop buat ngehina Kak Ryan sama Kak Ricis. Ya udah deh, kita support aja mereka. Semoga mereka bakalan lebih baik ke depannya. Mas Ryan sebetulnya tidak perlu loh klarifikasi sana sini yang justru bisa menyakiti pihak mantan istri terkait uang ya. Yang Mas Ryan anggap ini bisa menjatuhkan marwah dan martabat. Yang harus Mas Ryan lakukan adalah Mas Ryan itu masih berhak untuk rujuk dengan istri semasih masa idah, karena yang saya baca kemarin itu kan talak 1 ya. Jadi mending perbaiki hubungan. Mas Ryan perlu belajar dari Lesti Bilar, di mana Bilar waktu itu dimusuhi orang satu Indonesia, tetapi karena komitmen suami istri ini kembali rujuk, sekarang mereka baik-baik saja hubungannya. Nah, Mas Ryan bisa melihat juga drama Korea Queen of Tears. Kalau memang masih cinta, tidak perlu Anda klarifikasi sana sini yang bisa menyakiti pihak sana. Mending Mas Ryan fokus di masa idahnya Mbak Ria Ricis, itu Anda masih berhak memiliki kesempatan untuk rujuk. Jadi perbaiki hubungan saja, tidak perlu klarifikasi sana. Siapa yang udah nonton klarifikasi ini guys? Gue udah. Jadi kalau kalian gak mau nonton, biar gue aja yang ceritain. Jadi intinya dia tuh sebenarnya membahas kembali poin-poin yang ada di surat putusan tersebut gitu loh, dan mengklarifikasi bahwa sebenarnya nggak kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitulah guys. Walaupun setelah gue dengar, kalau gue mau berimbang, ini memang ada kesalahan di pihak ya dua-duanya gitu kan. Cuman ada juga yang pengen gue garis bawahi begitu. Sepanjang video ini si laki-laki ini tuh ngomong banyak banget kata-kata kayak saya tertekan,
saya merasa stres, saya lagi dalam posisi yang apa ya tuh namanya, yang tidak stabil. Pokoknya tuh dalam setiap klarifikasinya dia harus selalu ngasih kata bahwa dia itu dalam posisi yang tertekan, stres, apalah segala macam kayak gitu. Contoh nih ya kan, masalah nafkah batin. Dia bilang karena dia stres, banyak pikiran. Terus mengenai cuek-cuek, dia bilang juga dia stres, banyak pikiran, mikirin cicilan. Dan banyak hal, excuse-nya dia itu adalah stres, banyak pikiran. Intinya tuh kayak gitu. Sisanya itu adalah klarifikasi atas nama ibunya gitu ya. Jadi kayak ibunya tuh gak masuk seperti itu. Ibunya kok dengan lemah lembut mengatakan begini-begini. Pokoknya intinya tuh satu, mengenai dia itu tertekan, kedua mengenai bahwa ibunya itu adalah sosok yang tidak seperti diomongin oleh netizen saat ini lah gitu. Yang gue heran adalah begini, dia stres mengenai uang ya, mengenai uang, cicilan segala macam. Gue ngerasa harusnya yang stres nggak cuma dia doang dong, harusnya kan si istrinya stres juga, karena kan mereka cari nafkah di kanal yang sama, iya gak sih? Tapi apakah itu menjadi excuse atau menjadi sebuah alasan suami jadi kayak stop ngomong sama istrinya atau bertingkah kayak cuek, gak peduli kayak gitu, intinya gak mengasihi lah. Sementara si istri mungkin dia bercermin dari sikap suaminya, jadi keras, jadi juga kayak defensif dan yang lain-lain. Jadi intinya ini memang dua-duanya menurut gua gak ada yang mau nurunin egonya ya, ataupun saling pengertian atau apalah gitu kan. Yang satu kurang dicintain, yang satu kayaknya maunya dimengerti terus, ya gak akan ketemu. Gua pengen kasih saran buat kalian para laki-laki ya, seberat-berat apapun masalah kalian, istri kalian itu adalah tempat untuk berbagi. Dan itu bukan juga alasan buat kalian ya memperlakukan istri kalian dengan alasan kalian stres. Gak boleh kayak gitu. Kelola stres kalian. Kalau kalian belum bisa mengelola stres, berarti belum layak untuk menikah. Gue baru aja ngeliat video klarifikasinya Teuku Ryan mengenai surat perceraiannya yang sudah banyak tersebar. Jadi intinya banget ya, Teuku Ryan ini merasa rumah tangganya itu banyak miskom antara dia dengan Ricis dan juga antara Ricis dengan mertua. Dan dia mengakui beberapa masalah itu terjadi karena memang mentalnya sedang down. Jadi mungkin dia nggak memiliki energi yang cukup untuk mengkomunikasikan segala permasalahan tersebut. Nah sebenarnya ini nih hal yang menurut kalian kecil banget, sepele banget, tapi ini adalah trigger terbesar untuk perceraian. Kalau kalian berpikir perceraian itu hanya karena finansial atau cekcok dengan mertua, ada satu hal ini yang kurang diperhatikan padahal penting banget. Apa sih? Komunikasi. Udahlah, daripada nanti jadinya berantem, daripada nanti jadinya berdebat, mendingan gue diemin aja dia, nanti juga adem-adem sendiri. Nah itu yang salah. Yang namanya masalah, apalagi dalam rumah tangga ya, itu harus diselesaikan. Gak bisa kayak ya udahlah biarin aja nanti juga selesai sendiri. Gak ada. Yang ada tuh malah menaruh luka batin yang semakin lama semakin besar ya, tinggal tunggu meledak aja. Setelah gue telusuri dari surat perceraiannya Ricis, kan katanya Teuku Ryan ini mulai berubah ketika Ricis ini hamil. Well, for your information aja, bahwasannya kehamilan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi memang ketika istri kalian sedang hamil, ya mungkin dia tidak bisa secara maksimal lagi melakukan tugas dia sebagai seorang istri, dan emosinya itu turun naik karena memang kehamilan itu menguras energi. Dan di saat itu Teuku Ryan mengaku bahwasannya dia itu sedang stres. Dia bilang kayak penghasilannya pas-pasan dan lain sebagainya. Jadi dia nggak punya gairah gitu loh untuk menyentuh Ricis, karena dia merasa kalau untuk melakukan hubungan seperti itu dia harus dengan keadaan tenang, bahagia dan lain sebagainya. Nah itulah fungsinya komunikasi. Kasih tahu ke istri lo, kondisi gue tuh begini, makanya gue nggak mau nyentuh-nyentuh lu, gue nggak bergairah dan lain sebagainya. Jangan bikin istri lu tuh ngerangkak sendiri, bertanya-tanya sendiri, kan jadi bingung orang.
Makanya ini pelajaran banget ya buat teman-teman, terutama laki-laki. Nanti ketika lo menikah, lo akan menjadi kepala keluarga, lo akan menjadi garda pertama yang melindungi, menyayangi anak dan istri lo. Kalau komunikasi lo masih jelek, masih sering silent treatment, masih sering mendem-mendem, sembunyi-sembunyi, ini itu dan lain sebagainya, mending gak usah nikah dulu. Karena dalam pernikahan, keterbukaan itu sangat amat penting. Jangan karena ketidakmampuan lo untuk berkomunikasi, lo membuat pasangan lo tidak nyaman, lo membuat pasangan lo bertanya-tanya, risih dan sedih, dan merasa tidak dianggap, merasa tidak diinginkan. Sebenarnya kan intinya simple banget ya perceraian ini ya, tapi akhirnya pisah karena memang keduanya nggak bisa berkomunikasi secara baik. Ini pesan terakhir banget, ketika lo menikah, artinya, ayo kita hadapi dunia ini, tapi aku ada di samping kamu. Jadi ketika kamu punya masalah, kasih tahu aku, biar kita hadapi bareng-bareng. Kalau emang maunya menghadapi masalah sendirian doang, dipendem sendiri dan lain sebagainya, nggak usah nikah. Bestian aja, jadi bestie ya. Kalau menikah artinya segalanya bareng-bareng. Jadi partner, saling support, itu baru pernikahan. Oke, kan ini sudah cerai ya mereka kayaknya. Saya tidak follow up sih. Tapi menurutku meskipun hasilnya sudah cerai, si orang ini tetap berhak untuk kasih klarifikasi. Kan hak berpendapat toh. Dan dari video klarifikasinya ini, saya hanya bisa berdoa untuk dijauhkan dari pasangan yang lebih mementingkan image-nya daripada pasangannya. Dan semoga kalau memang si orang ini punya kepribadian yang baik, pasti akan dipertemukan yang lebih baik lagi daripada pasangan yang sekarang. Dan influencer ini saya doakan juga semoga nanti bisa dipertemukan dengan pasangan yang standarnya cocok dengan Anda. Karena menurutku ya memang tidak setara saja sih antara dua orang ini. Ada yang mungkin mementingkan image, yang ada juga memang yang mementingkan usaha. Jadi ya wajar tidak dipertemukan, karena kan kita dipertemukan, jodoh itu gambaran pasangan juga ya. Jadi pasangan yang berorientasi hasil ketemu sama yang memang fokus pada hasil, dan pasangan yang menghargai proses pasti akan yang ketemu dengan pasangan yang menghargai proses juga. Semoga kita dipertemukan sama orang-orang yang cocok dengan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin.